Pokari, sedang bingung dan resah mau apa? Yuk kita dengerin Pokari. The show will begin in 3, 2, 1. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokari, podcast keluarga psikologi. Ya, nah di episode kali ini salah satu episode yang menurut aku cukup menarik nih ya, pembicaraan kita pada hari ini tuh yaitu membahas mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, untuk narasumber kali ini juga spesial juga nih karena narasumber kita kali ini tuh adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi Unisba. Siapa Zebib? Ada Ibu Dewi Rasiana. Halo Ibu, apa kabar? Halo Ibu. Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, daripada lama-lama nih kita mending langsung aja ngebahas mengenai topik kita kali ini ya. Oke Zebin, boleh langsung masuk ke pertanyaan pertamanya. Nah Ibu, kan kasus kekerasan seksual ini tuh cukup banyak terjadi ya di Indonesia. Nah mungkin agar orang-orang tuh lebih aware, lebih waspada lagi mengenai kasus kekerasan seksual ini, khususnya bagi mahasiswa, kiranya bagaimana sih Bu cara mencegah terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi ini? Mangga Ibu. Iya, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Berarti artinya ini tindakan prevensi ya. Kan kalau misalnya kita lihat kan ada tindakan mencegah dan tindakan mencegah kita biasanya sebut sebagai prevensi. Terus atau enggak yang kalau misalnya tindakan mengobati kita sebut sebagai intervensi ya. Untuk prevensinya ada setidaknya 4 hal yang bisa saya sarankan. Yang pertama, yaitu melatih mahasiswa ataupun mahasiswi, ini bukan cuma perempuan atau laki, tapi perempuan dan laki gitu ya, untuk peka dan berani melindungi. Peka itu artinya apa? Peka terhadap lingkungan sekitar. Kita seringkali nggak sadar bahwa sebetulnya teman kita adalah korban atau calon korban gitu ya. Jadi kita kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kita dan berani melindungi. Ada banyak beberapa kejadian di mana orang tahu atau udah curiga kalau temen kosnya misalnya ini adalah korban atau temennya, sahabatnya adalah korban, tapi kayaknya nggak berani nanya. Nah, padahal kepekaan itu sebaiknya di-follow up gitu ya, maksudnya sama dia harusnya kecurigaan itu sebaiknya jangan cuma disimpan, tapi ditanyain, diselidikin gitu ya. Lalu yang berikutnya berani melindungi. Kalau kita tahu bahwa teman kita itu adalah korban atau calon korban ya karena dia misalnya dia itu saya bilang calon korban karena dia orang yang potensial gitu ya mengalami kekerasan seksual, maka kita harus bisa melindungi dia supaya jangan terjadi. Nah, di sini adalah disebutnya istilahnya adalah bystander intervention. Jadi ini adalah strategi sosial untuk mencegah atau menghentikan kekerasan seksual melalui keterlibatan orang lain gitu ya, individu maupun kelompok yang bersedia untuk menangani situasi. Nah, jadi saran pertama adalah melatih kepekaan dan setelah itu berani action ya untuk melindungi sesama teman kita. Lalu yang kedua, nah ini nih, yang kedua ini adalah butuh keterampilan say no to sex. Apa artinya say no to sex itu? Berani bilang enggak. Sebenarnya ini sesuai juga ya sama nasihat dalam agama kita ya. Kalau jadi kita jangan mendekati zina gitu, jangan mendekati. Karena mendekati aja sebenarnya udah salah satu pintu masuk yang bikin bahaya. Kan sebenarnya banyak juga orang yang dia mendapat kekerasan seksual itu dalam hubungan pacaran. Nah, pada saat seseorang sudah buka pintu kayak kasih sign bahwa ya udah deh nggak apa-apa kalau cuma sampai sini aktivitas seksualnya nggak apa-apa deh. Nah itu sebetulnya kalau untuk untuk kasus ini
pencegahan itu adalah tindakan yang bahaya. Lebih baik bilang enggak, saya nggak mau gitu. Nah, keterampilan ini perlu dilatih. Kenapa? Karena orang baik perempuan atau laki takutnya dia suka takut kehilangan pacarnya, kehilangan kasih sayang. Dan biasanya orang yang si pelaku ini dia pintar betul memanipulasi, apalagi kalau dalam satu hubungan dia memanipulasi untuk mendapatkan keinginannya. Dia itu bilang kalau kamu sayang sama saya kamu harus mau. Padahal itu sendiri adalah sudah sebuah satu paksaan ya. Sebenarnya logikanya kalau kamu sayang sama saya, kamu nggak usah maksa gitu. Kan gitu ya, harusnya kita balikin kayak gitu. Nah, makanya kenapa dibilang keterampilan ini, karena si keterampilan ini tuh kita nggak diajarin di rumah. Mungkin kita nggak diajarin di kelas. Nah, makanya sekarang kita mungkin dari kalian para mahasiswa mungkin ayo belajar, nggak apa-apa sharing atau buka diskusi atau forum untuk gimana caranya kita say no to sex gitu. Keterampilan apa sih yang perlu kita bangun, gimana cara ngomongnya, terus bagaimana cara kita benar-benar bisa menghindarnya gitu. Karena ini bukan cuma butuh niat aja, tapi ini butuh keterampilan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, sarannya adalah deteksi potensi masalah. Gimana caranya mendeteksi potensi masalah? Kita kan nggak tahu, kalau siapa tahu teman kita, mahasiswa yang baru, ada yang korban, ada yang pelaku. Ya nggak? Kita nggak pernah tahu. Nah, perlu ada usaha dari institusi, bisa dari tingkat universitas, fakultas, ataupun dari BEM sendiri gitu ya, dari organisasi mahasiswa untuk menjaring data. Ini data sensitif, tapi nggak salah untuk diupayakan ditanyakan. Coba kita sebar angket pada mahasiswa baru misalnya ya, mengenai pengalaman dia sebelumnya. Apakah dia pernah jadi korban? Ini anonim aja, anonim, tapi kalau misalnya Anda boleh mencantumkan nama dan identitas dan nomor telepon Anda, terutama jika Anda berharap untuk di follow up untuk dapat bantuan lebih lanjut misalnya. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Kalau misalnya dia nggak mau nyebutin namanya nggak apa-apa. Tapi coba disebarkan angket mengenai apa yang ditanyakan, pengalaman apakah dia pernah mengalami, apakah dia pernah jadi pelaku, apakah dia pernah menyaksikan, gitu ya, 3 hal itu. Karena banyak kejadian juga bahwa tadinya korban waktu dia kecil, tapi sekarang udah besar dia jadi pelaku. Waktu kecil dia korban kekerasan seksual, lalu begitu dia dewasa, dia malah jadi pelaku. Nah, makanya ini kita deteksi potensi masalah. Atau korban yang survivor ini dia nggak jadi pelaku, tapi terus dia melemah gitu loh. Jadi dia penyesuaian dirinya lemah, penyesuaian sosialnya, penyesuaian akademiknya, fungsi-fungsi kognitifnya tidak berfungsi dengan optimal karena trauma-trauma yang dia rasakan di masa lalu. Itu kita perlu deteksi. Jadi deteksi potensi masalah. Potensi masalah itu jangan sampai ada pelaku yang ternyata di sekitar kita atau orang yang berpotensi jadi pelaku terus jadi dia berkembang gitu ya. Yang kedua juga kita mendeteksi masalah apakah teman kita yang pernah jadi korban dia butuh bantuan. Lalu yang keempat ini sudah level institusi, menyusun regulasi dan membentuk satgas. Ini kan sesuai dengan yang disarankan oleh pemerintah ya, bahwa di tingkat universitas itu harus ada regulasinya dan harus ada satgasnya. Satgasnya ini kan terdiri dari banyak pihak, termasuk di dalamnya ada mahasiswa juga, ada unsur mahasiswa. Nah, di dalam satgas ini sangat dibutuhkan peran orang psikologi nih. Nggak apa kita karena ini podcastnya punya psikologi ya, jadi kita bicara orang psikologi ini dibutuhkan dalam satgas ini.
Satgas ini pertama ada tindakan prevensi untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual, dan juga dia untuk intervensi dan menindak pelaku. Saya pernah ngobrol sama teman-teman di Fakultas Hukum. Mereka bilang pada saat ada satu kejadian kekerasan seksual dan itu korbannya mau melapor, korban itu butuh alat bukti. Alat buktinya itu salah satunya adalah hasil pemeriksaan psikologi atau kedokteran. Nah, ini kita perlu support teman kita yang nanti dia jadi, amit-amit dia jadi korban ya, kita nggak berharap teman kita yang jadi korban, tapi kalaupun ada, kita harus support begitu segera setelah dia mengalami kekerasan seksual itu, orang psikologi harus ada yang periksa. Itu buat alat bukti. Dan juga nanti buat bahan program apa yang perlu dilakukan untuk mengintervensi dia, untuk menolong dia, untuk gitu ya. Dan tampaknya kita juga perlu tahu tahapan-tahapan itu. Kayak misalnya di regulasi itu sendiri, ini kalau orang lapornya kemana? Misalnya di BEM, apakah di BEM ini ada orang yang ada kabid khusus yang menangani masalah ini, nanti dia misalnya menerima laporan, nanti dia yang memfollow up gitu ya, memfollow up ke fakultas misalnya, lalu di follow up lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Terus kalau udah di follow up itu berarti termasuk biayanya, fasilitasnya, terus nanti termasuk pendampingan hukum misalnya. Nah, ini perlu ada regulasi. Makanya kenapa kan harus ada Satgas, karena ini dasarnya regulasi ini harus didukung dasar regulasi, didukung tim teknis gitu ya, dan didukung secara sosial juga oleh teman-temannya. Jangan malu untuk melapor. Ataupun kalau ada teman kalian yang dia sebagai korban terus dia nggak mau lapor, coba bantu beri dia kesadaran bahwa penting kamu untuk melapor, pertama untuk masa depan kamu supaya kondisi fisik maupun psikologis kamu tertolong. Lalu yang kedua juga supaya mencegah jangan sampai pelaku ini bebas gitu ya. Oke, itu 4 hal yang bisa saya sarankan. Oke, baik Ibu. Nah, tadi kan di poin nomor 2, Ibu bilang kita tuh harus berani say no to sex. Dan itu tuh merupakan suatu keterampilan. Nah, kira-kira gimana sih Bu untuk bisa mengembangkan keterampilan itu? Ya, untuk bisa mengembangkan keterampilan itu perlu adanya kepercayaan diri. Kenapa saya bilang pertama adalah kepercayaan diri atau keyakinan diri. Kalau saya, misalnya dalam satu hubungan ya, kalau kamu nggak mau melakukan seks pranikah sama saya, kamu putus, misalnya gitu sih, si pelakunya bilang gitu ya. Terus udah gitu, walaupun dia melakukan kekerasan seksual, terus diterima aja nggak diputusin gitu ya. Itu orang yang seperti apa sih yang korbannya yang kayak gitu? Adalah orang yang nggak percaya diri. Dia nggak percaya diri bahwa dia akan dapat lagi yang lebih baik. Dia nggak percaya diri bahwa dia bisa mandiri atau bisa secara emosi independen tanpa pasangannya. Dan orang-orang yang seperti itulah yang biasanya jadi korban terus-menerus, baik dalam satu hubungan pacaran maupun dalam hubungan pernikahan. Kenapa dia nggak bisa keluar dari hubungan itu dan dia nggak bisa berhenti jadi korban? Karena dia sendiri nggak punya kepercayaan diri bahwa dia secara emosi dia itu bisa mandiri. Nah, jadi yang diperlukan adalah kepercayaan diri bahwa saya bisa dapat yang lebih baik dari kamu. Bahwa kalau kamu ngancem kamu bakal mutusin saya harus mempertanyakan kenapa kamu harus ngancam. Kalau kamu memang betul serius atau sayang sama saya, kamu nggak perlu ngancam gitu kan, kita perlu kecurigaan situ, karena begitu dia udah nggak independen secara emosi, biasanya juga nggak rasional lagi gitu. Akhirnya ada keyakinan salah yang dia yakini bahwa, oh pacar saya melakukan itu karena dia sayang banget sama saya, dia posesif banget sama saya, padahal itu salah.
gitu ya. Jadi kepercayaan diri, yang kedua juga bersikap rasional, terus cari bantuan. Pada saat kita merasa bahwa kita tidak bisa keluar dari situ, cari bantuan. Dan selain itu juga mungkin bukan dalam hubungan pacaran aja, tapi ada ini loh, apa sih kalian tuh sebutnya teman tapi mesra gitu ya, friend with benefit gitu ya. Ada kan yang kayak gitu. Nah, ini juga banyak banyak pelaku loh yang kayak gitu. Jadi dia melihat-lihat dari sekumpulan temannya, ini mana sih yang bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip. Nah, makanya jangan melonggarkan batasan. Kadang-kadang ada yang mulai mancing dengan bercandaan-bercandaan yang jorok misalnya. Mancing dengan gestur atau bahasa tubuh yang agak ngedeketin, terus misalnya mulai megang ke misalnya paha gitu ya, atau mulai ngerangkul. Pokoknya ada bahasa tubuh, tindakan-tindakan yang mulai mancing. Nah, biasanya pelaku itu nggak selalu berani dia, tapi dia lihat dulu, lihat-lihat. Nih orang nih kayaknya bisa nih. Coba kalau sampai pertama bertahap sampai sini, oh kayaknya dia oke-oke aja. Maju lagi ke tahap berikutnya. Dan akhirnya merasa ini bisa dijadiin korban. Lalu ini saya tadi bicara pada hubungan pacaran, lalu pada hubungan pertemanan, terus udah gitu ada juga yang pada situasi umum ya. Pada situasi umum, maksudnya orang yang nggak kenal gitu ya di tempat publik. Nah, kalau ada orang yang mulai mencurigakan, mohon maaf nih ya, kalau misalnya kejadiannya bisa jadi kayak gini, lagi ngantrinya desek-desekan, ya ngantri, terus ini kalau kondisi nggak pandemi, wah kan kayaknya sering tuh misalnya kita ngantri apa terus desek-desekan gitu ya. Itu ada orang yang suka ngambil kesempatan, apakah megang ataukah mendekatkan alat kelaminnya ke bagian belakang. Bisa perempuan, bisa laki, gitu ya. Nah, itu yang paling sering kejadian, itu yang alat kelaminnya didekatkan ke pantat orang yang di depannya. Jadi dia mengambil kesempatan itu. Nah, pada saat kayak gitu, yang harus dilakukan adalah marah, teriak marah, gitu. Lakukan tindakan marah yang kelihatan marah, bukan cuma apaan tuh, bukan cuma kayak gitu. Karena apaan tuh, itu tuh nanti, oh dia nggak marah, dia cuma kaget doang, tapi udah gitu dia ngadep ke depan lagi, terus ngantri lagi kayak seakan-akan nggak ada apa-apa, akan diteruskan tuh kejadiannya. Jadi marah dan ambil tindakan. Kalau misalnya itu kan adalah satu perilaku yang nggak baik ya. Jadi kalau kalian mau marahnya marah banget atau misalnya mukul atau apa itu nggak apa-apa. Jadi kita perlu bertindak tegas dan menunjukkan bahwa kita bisa melindungi diri kita gitu. Nah, biasanya orangnya kalau misalnya udah dimarahin kabur. Jadi orang-orang pelaku dengan yang cari-cari kesempatan ini juga orang-orang yang takut gitu. Jadi mereka bukan orang yang apalagi di tempat publik mereka takut. Kan orang biasanya lebih galak pada korban pada pelaku kejahatan seksual dibandingkan pada misalnya maling. Maling orang-orang publik bantuin ngejar segala macam. Tapi kalau misal kekerasan seksual biasanya orang lebih ini lagi kan, lebih empati lagi gitu. Jadi dia akan takut. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi setidaknya tidak 3 kondisi itu. Dan mungkin hal lainnya itu adalah secara penampilan kita juga perlu menunjukkan bahwa penampilan orang yang say no to sex gitu. Jadi bukan orang yang mengundang. Nah, ini mungkin interpretasinya macam-macam, mangga ya pokoknya mungkin tiap budaya beda gitu ya, tapi yang jelas kita nunjukin bahwa secara gestur, penampilan, maupun perilaku kita memang orang yang menolak gitu. Iya, Bu. Tapi Ibu kadang juga ya kalau misalnya
kejadian nih di tempat umum gitu tuh, kita tuh suka kayak nge-freeze gitu loh, kayak Oh ya, nggak bisa untuk iya. marah gitu, kayak suka diem Mm-mm. aja. Karena kaget ya, karena kaget itu kejadian yang luar biasa gitu ya. Kita nggak terlatih untuk kita harus ngapain. Nah makanya eh, kalau pada saat kejadian itu sangat mungkin terjadi nge-freeze, terus udah gitu gemper, takut, malah saya harus gimana ya gitu. Tapi kalau kitanya sendirian. Jadi kalau gitu kayaknya kita sama-sama nih di lingkungan mahasiswa, ayo kita adakan bahasan-bahasan itu. Jadi coba kita isi dulu, bekali pengetahuan kita kalau situasi kayak gitu kita harus ngapain, sehingga nanti pada saat amit-amit itu terjadi ataupun terjadi pada orang yang dekat sama kita tahu mesti ngapain. Karena itu mungkin bukan perilaku yang otomatis ya. Karena kita perlu bekal dulu gitu pengetahuan supaya nanti pada saat diperlukan kita bisa bertindak. Kalau udah nge-freeze dan nggak ada kitanya nggak ngapa-ngapain gitu, setelah itu kan mungkin ngerasa aduh kok saya bodoh banget ya, kok saya nggak ngapa-ngapain ya, setelahnya mungkin merasa kayak gitu ya. Ya udah cari bantuan aja, ngobrol, minimalnya ngobrol, ungkapkan apa yang dirasakan, jangan dipendam sendiri pengalamannya. Oke, nah karena tadi kita udah bahas tentang cara mencegah terjadinya kekerasan seksual ya Bu ya di perguruan tinggi. Kemudian kalau misalnya untuk korbannya sendiri gitu ya Bu ya, seberapa besar sih pengaruh dari kekerasan seksual itu atau pelecehan seksual itu di perguruan tinggi itu seberapa pengaruhnya gitu? Iya, sebetulnya pengaruhnya cukup besar ya, karena gini, ini mah hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, dampak psikologis itu setidaknya ada 3 area. Yang pertama itu di ranah emosi, yang jelas ada emosi-emosi negatif yang dia rasakan, gangguan psikologis, emosi negatifnya merasa malu, marah, kurang percaya diri, takut, bingung gitu ya. Malu, aduh aku malu sebagai korban tuh malah malu. Aku tuh kayaknya apa namanya udah nggak suci gitu ya. Terus marah pada pelakunya atau bahkan marah pada diri sendiri. Kenapa sih nggak bisa melindungi diri sendiri? Atau marah pada orang lingkungan sekitar. Kenapa kok orang sekitar nggak ngelindungin saya? Menjadi kurang percaya diri karena dari sebanyak orang kenapa saya yang dipilih gitu ya. Apakah saya punya kekurangan sehingga saya ngasih peluang? Itu pertanyaan-pertanyaan ketidakpercayaan, terus takut dan bingung ya. Eh, Lalu sampai dengan ke depresi, ketakutan. Ada korban yang setelah kejadian itu dia jadi nggak bisa tidur. Kalau tidur terus cepet bangun, terus apa namanya mimpi-mimpi buruk. Terus kalau misalnya ada stimulus yang mirip, misalnya ada orang yang mirip padahal bukan orang pelakunya itu, langsung ketakutan. Langsung si reaksi fisiknya tuh reaksi fisik yang seakan-akan kayak emang pada saat itu terjadi lagi. Jadi emosi maupun fisiknya itu kayak dia nggak bisa ngelepasin dari kejadian itu. Terus somatis, psikosomatis ya, sakit kepala, mah, terus udah gitu apa namanya jantung berdebar. Ada yang sampai PTSD ya, post traumatic syndrome disorder. Itu yang pertama, emosi negatif dan gangguan psikologisnya. Lalu dampak yang kedua adalah relasi sosial. Coba kalian perhatikan, korban biasanya punya ciri relasi sosialnya jadi menarik diri. Kesulitan dalam fungsi sosial dan interpersonal, ketidakpercayaan terhadap orang lain. Kalau nggak menarik diri karena dia apa namanya nggak percaya sama lingkungan, ataupun dia jadi mudah marah, terus udah gitu jadi mudah curiga sama orang lain. Kecurigaan itu wajar bagi para korban karena mereka berpikir gini, pada saat saya mengalami itu toh nggak ada orang yang bantuin saya. Jadi kenapa saya harus percaya sama orang lain gitu.
Jadi fungsi relasi sosialnya juga akan berubah dari yang tadinya ceria jadi nggak ceria, dari yang tadinya biasa aja jadi pemarah gitu ya, atau jadi gampang nangis gitu. Dan yang ketiga, ini yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan, penyesuaian akademisnya dan kemampuan kognitifnya atau neuropsikologinya ini berubah menjadi menurun. Dia ada kekecewaan dengan pengalaman kuliah, apalagi kalau misalnya terjadinya di lingkungan kampus gitu ya. Prestasinya biasanya menurun, ada gangguan atensi, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena dia kayak banyak flashback kejadian-kejadian kekerasan seksual itu terulang gitu di memorinya. Jadi nggak bisa mengganggu dia untuk bisa fokus maupun atensi. Lalu dia jadi menurun memori jangka pendeknya. Karena nggak fokus, udah gitu misalnya dia nyimak satu materi, terus udah gitu gampang lupa gitu, nggak masuk ke memori jangka panjang. Di memori jangka pendeknya pun udah kekat gitu. Terus bermasalah dengan kemampuan kognitif, terutama biasanya kemampuan kognitif verbal. Dalam pemahaman materi, terus udah gitu juga dalam dia mengungkapkan materi, kemampuan-kemampuan verbalnya jadi menurun biasanya itu. Nah, dan dampak psikologis yang lain ini biasanya bisa diprediksi dalam menjalani perkuliahannya bisa jadi putus sekolah gitu ya, putus kuliah. Terus biasanya dalam karirnya juga karena dia relasi sosialnya dan emosinya ini misalnya belum tertangani, karirnya bisa terhambat, dan yang lebih parah dalam pernikahan. Orang-orang korban ini pada saat dia belum tertangani, maka pernikahannya pun akan terganggu. Itu mungkin dampaknya. Nah, Yu, salah satu pengaruh atau dampak dari pelecehan seksual itu berkurangnya kepercayaan diri ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya ada salah satu teman kita gitu yang mungkin mengalami hal tersebut, gimana sih cara kita untuk mengembalikan rasa kepercayaan dirinya itu? Ya, kita perlu sadari bahwa itu adalah kejadian yang luar biasa. Makanya teman kita itu kan luka. Kita nggak tahu secara fisik, mungkin dia terluka juga, tapi mungkin nggak kelihatan. Tapi yang jelas secara psikologis dia terluka. Jadi dalam kondisi terluka itu tindakan yang harus kalian lakukan adalah pertemuannya cari bantuan. Bantuan dari kalian sebagai teman untuk mendengarkan, untuk menemani itu bagus, bagus banget. Tapi teman kalian itu butuh bantuan profesional. Nah, oleh karenanya di Fakultas Psikologi, di ULPT, itu kita menyediakan bantuan psikologis bagi mahasiswa Fakultas Psikologi. Kalau untuk mahasiswa Fakultas Psikologi sendiri gratis. Jadi nggak bayar. Tapi kalau untuk mahasiswa fakultas lain nanti mungkin ada prosedurnya sendiri ya. Jadi kalian harus dorong teman kalian untuk cari bantuan psikologis. Dan juga seringkali mungkin bantuannya juga bantuan fisik ya, ke dokter gitu ya. Kita nggak tahu kejadiannya apa aja, tapi bisa jadi mungkin ada trauma fisik juga. Jadi yang bisa saya sarankan adalah itu, dorong teman kalian untuk cari bantuan. Orang tuh bisa jadi kayak kelihatan kayak udah sembuh gitu, kayak udah healing, tapi nanti pada saat ada stimulus yang mirip, itu dia bisa flashback lagi gitu. Jadi sebenarnya dia nggak benar-benar sembuh. Dia cuman sudah bisa menenangkan diri pada saat itu, tapi beberapa waktu kemudian bisa kejadian lagi gitu. Atau enggak, ya aspek-aspek lainnya bisa terganggu nantinya. Dan tinggi, nggak mau follow up, itu biasanya karena memang nggak ada prosedurnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab, terus harus diapain, fasilitasnya dari mana,
nggak ada aturannya. Nah, jadi yang perlu didorong untuk ada itu adalah regulasi. Regulasi membuat kita semua jadi aman. Regulasinya itu tadi yang disarankan oleh pemerintah adanya satgas kan ya, ada satgas. Satgasnya yang terdiri dari berbagai unsur termasuk mahasiswa. Nanti siapa yang menerima laporan, siapa yang memfollow up laporan. Ada yang memfollow up nanti masalah fasilitasnya dan biayanya, juga ada yang memfollow up masalah intervensinya gitu ya. Kalau misalnya itu udah ada, jadi tahu pada saat ada kejadian, kita nggak berharap pada kejadian, tapi pada saat ada kejadian kita tahu siapa nanti yang harus bergerak. Terus yang kedua, tadi saya sempat sebutkan bahwa kan ini mau dibawa ke ranah hukum atau enggak. Tapi seandainya si korban ini bersedia untuk membawa ke ranah hukum itu bagus. Kita nggak maksa, tapi seandainya itu bagus. Maka kita perlu membekali dia dengan apa yang terjadi sama dia itu harus bisa jadi alat bukti. Salah satu alat buktinya itu kan bisa visum yang dilakukan oleh dokter, ya kan? Itu berarti harus dilakukannya segera setelah ya, segera setelah kejadian. Jadi waktunya nggak jangka waktu lama. Yang kedua juga alat buktinya itu adalah hasil pemeriksaan psikologi dari tenaga psikologi ahli. Itu juga alat bukti. Nanti kalau misal kalian proses hukum, nggak bisa diproses ke proses hukum kalau nggak ada alat bukti itu. Jadi kalau cuman kesaksian si orangnya, itu kurang kuat. Jadi kita perlu edukasi teman kita juga untuk dia jadi alat bukti. Misalnya alat bukti pemeriksaan psikologis, nanti dari hasil evaluasi psikologis oleh ahli, betul dia mengalami apa yang tadi saya sebutin, ada dampak-dampak psikologisnya. Mungkin secara emosi, terus mungkin sosialnya, lalu juga mungkin kondisi fungsi kognitifnya gitu ya. Nah, itu jadi alat bukti gitu dan itu yang akan sangat membantu. Kenapa saya sarankan untuk masukin ke ranah hukum? Ini jadi apa ya? Jadi kayak action kita bahwa kita bertindak keras nih untuk perilaku kekerasan seksual, kitanya juga keras. Kita nggak cuman damai kekeluargaan aja, orangnya minta maaf terus udah, atau ya udah deh yang penting korbannya ini udah di-treatment, dia udah bisa healing lagi, yang penting itu enggak. Tapi harus ada tindakan pencegahan berikutnya supaya nanti nggak kejadian lagi, ataupun si calon-calon pelaku ini jadi nggak berani untuk bertindak gitu. Karena memang nggak adanya regulasi dan nggak adanya action yang jelas, karena mungkin nggak ada satgasnya itu, bikin orang jadi, nggak apa-apa kali. Ini maaf ya, suka ada yang terjadi tadi, mungkin yang di lingkungan perguruan tinggi ada yang belum saya sebutin. Mungkin ada kakak kelas ke adik kelas, mungkin ada dosen ke mahasiswa, yang posisinya dia posisi lebih powerful gitu ya. Kakak kelas, adik kelas, dosen mahasiswa kan lebih powerful kan. Jadi, nah ini di posisi yang powernya nggak seimbang, artinya mahasiswa lebih rendah powernya, dosennya lebih tinggi. Ini kan biasanya, aduh gimana, mesti gimana. Nah itu juga harusnya ada tindakan. Kalau misalnya saya pernah dengar ya, mungkin ini nggak kejadian di Unisba ya, tapi di kampus lain itu ada dosen yang memanfaatkan powernya untuk bisa memanfaatkan dalam tanda kutip mahasiswanya gitu ya. Nah, ya kayak yang kayak gini kan sebelumnya nggak pernah dilaporin nih, karena nggak berani gitu. Atau akhirnya jadi omongan dari mahasiswa ke mahasiswa aja. Hati-hati kalau kamu dibimbing sama dosen yang itu, dia mah suka cunihin, dia mah suka gini 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 gitu kan. Nah, yang kayak gini tuh jangan cuma dijadiin gosip, yang kayak gini tuh dilaporin gitu. Kalian jadi kuat sebagai mahasiswa karena kalian punya organisasi mahasiswa dan itu harus dimanfaatin gitu.
Kalau suaranya suara Zebina, Hasna itu lemah. Tapi kalau suaranya suara Zebina dan Hasna sebagai perwakilan organisasi mahasiswa itu jadi kuat. Ya, itu kita jadi saya memprovokasi kalian untuk punya action nyata gitu ya pada tindakan ini ya. Baik Ibu, kemudian jika misalnya, tapi jangan sampai ya, mungkin teman-teman yang lagi mendengarkan ini atau mungkin salah satu dari kita itu pernah mengalami yang namanya kekerasan seksual seperti itu Bu. Nah, kira-kira langkah apa sih yang sebaiknya harus kita lakukan sebagai korban? Ya, kita sudah tahu bahwa dampak-dampaknya banyak gitu. Dampaknya mungkin luka fisik bisa sembuh, tapi luka psikologis kalau kita nggak periksa kita nggak sembuh. Dan bisa jadi dampak yang lain adalah kita sebagai korban, kita tuh bukan jadi orang yang lebih kuat. Kan ada katanya ada pepatah, segala hal yang tidak membunuh kita itu membuat kita jadi tuh kuat, katanya gitu kan. Kalau kita bisa ngambil hikmah dari situ, kalau kita bisa menemukan potensi-potensi diri kita dan kita bisa manfaatin itu jadi satu momen yang momentum kita untuk melting balik gitu ya, jadi resilience. Tapi kalau enggak, kitanya jadi orang yang lebih lemah dan di fungsi sosialnya terganggu, fungsi kognitifnya terganggu, dan mungkin masa depan kita, masa depan karir, pernikahan itu bisa terganggu. Pertama sadari aja dulu itu. Nah, setelah menyadari itu, hilangkan gengsi, rasa malu, rasa takut bahwa nanti orang akan mencemooh saya, nanti orang jadi menganggap saya kurang bagus. Enggak, sekarang kita nggak bilang kayak gitu. Kita sekarang coba tumbuhkan lingkungan positif yang ngedukung bahwa kalau korban butuh bantuan, kalau korban cerita, itu dianya nggak jelek. Tapi kebetulan dia dapat musibah dan dia dapat cobaan dan dia perlu dapat bantuan gitu. Jadi yang maksudnya saya sarankan adalah yakinkan diri daripada kita mengalami dampak-dampak yang lebih besar, lebih baik kita cari bantuan. Oke ya. Terus amit-amit ya. Tadi yang saya ceritakan bahwa ada korban-korban yang dia tumbuh menjadi pelaku. Tapi itu biasanya pada saat kejadiannya dia masih kecil, berulang-ulang gitu ya. Itu dia bisa jadi pelaku atau dia punya penyimpangan-penyimpangan di masa depannya. Nah, kan itu kita hindari itu juga. Kan si para korban ini nggak niat jadi pelaku, tapi ada satu pemaknaan, ada satu persepsi yang ada keyakinan yang salah dari kejadian-kejadian yang irasional dan luar biasa itu, akhirnya dia ambil persepsi yang salah gitu, memaknakan salah. Oh, itu adalah tindakan yang boleh dilakukan, itu bisa dilakukan, atau itu adalah salah satu solusi gitu. Jadi akhirnya dia jadi pelaku gitu. Ataupun akhirnya dia jadi punya perilaku menyimpang. Itu ya hal-hal yang bahaya ya. Dan ini tuh kayak semacam gunung es ya, kita pada saat saya pernah ada dapat hasil penelitiannya mahasiswa kita ya, di satu kabupaten di Jawa Barat, ternyata banyak anak laki di bawah umur 12 tahun yang jadi korban kekerasan seksual, dan itu dari orang yang dekat. Nah, pelakunya sama, korbannya banyak gitu. Nah, ini nih yang kita hindari itu adalah ini anak ini nanti gimana nih pada waktu masa depannya dia akan jadi amit-amit mereka berpotensi jadi pelaku loh.
kalau kita lihat dari sejarahnya, dan itu sangat mungkin. Kan berarti nanti dia jadi bahaya ya buat lingkungannya. Makanya kita perlu ambil tindakan serius ya untuk ini. Dan bagi para korban, ayo cari bantuan. Bantuannya bisa bentuk apapun gitu ya. Bisa bantuan psikologis, ada juga mungkin yang punya guru spiritual gitu ya. Ada yang lebih mendekatkan pada agama dan dia cari dapat hikmah-hikmah dari kejadian itu. Apapun, tapi kalian harus bantu diri sendiri gitu ya. Harus ada intervensinya. Jadi kitanya juga harus berani speak up ya Ibu, terus harus kalau bisa laporin ke jalur hukum, mencari bantuan, dan juga menumbuhkan lingkungan yang positif, baik itu bagi orang lain ataupun bagi diri sendiri. Iya, betul, betul. Oke, betul. Namun sayangnya kan suka ada pemahaman yang salah atau dari lingkungan gini, bahwa pada saat orang jadi korban, dia malu karena dia merasa tidak suci lagi gitu ya. Dia merasa bahwa nanti dia akan dicap orang sebagai orang yang sudah tidak berguna, orang yang bermasalah, kan itu ya. Jadi dia dikenal sebagai korban gitu, dan itu tidak menyenangkan. Jadi makanya seringkali kejadian-kejadian itu jadi nggak mau diceritain. Tapi yang jelas kalau kita sendiri sebagai temannya, kalau kita sebagai tenaga psikologi, kita menyadari kesulitan itu, makanya kita juga perlu jaga kerahasiaannya. Pada saat teman kalian curhat sama kalian, kalian jangan ember. Jangan ember gitu ya. Karena dia mau cerita itu udah satu yang berat buat dia gitu. Jadi jangan hancurkan kepercayaannya dia. Yang korban butuhkan itu adalah tempat bersandar dan orang yang bisa dipercaya gitu. Jadi kita harus jaga kepercayaan dan inilah anonimitasnya gitu, harus dijaga. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi setelah mendengarkan paparan dari Ibu Dewi ini, semoga kita juga lebih aware dan juga lebih waspada ya Bu mengenai kasus kekerasan seksual, tapi bukan hanya di kampus, bisa juga di lingkungan, di keluarga, ataupun di lingkungan sekitar kita. Tapi khususnya karena kita sebagai mahasiswa dan juga kuliahnya di kampus gitu ya, jadi semoga bisa lebih aware aja dengan kasus kekerasan seksual di kampus ini. Ya, dan lebih berani bertindak. Ayo sekarang BEM Psikologi udah punya belum nih salurannya, kalau misalnya strukturnya, satgasnya udah punya belum gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga ya. Semoga nanti kalau ada teman-teman BEM lain yang ngedengerin ini kayak bisa mungkin bisa jadi inovasi gitu buat BEM. Bisa jadi inovasi baru ya. Iya. Oke. Nah, Ibu, karena kita sudah ada di penghujung acara gitu ya, mungkin dari Ibu sendiri ada closing statement nih untuk pendengar kita pada episode kali ini. Silahkan Ibu, mangga. Ya, kekerasan seksual, apalagi di lingkungan pendidikan, itu adalah kejadian yang memalukan, yang jahat, yang kita harus sama-sama mencegah. Pencegahan kita harus ditunjukkan dengan tindakan nyata. Kita harus mulai dengan regulasi, dan kita harus menyusun sistem untuk memfasilitasi itu. Itu tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Sistem, fasilitas gitu ya, bantuan, dan kita juga perlu peka sama lingkungan sekitar kita, orang-orang terdekat kita yang juga mungkin dia pernah jadi korban. Intervensi apa yang bisa kita sediakan?
Dan juga kita harus mencegah jangan sampai ada calon-calon pelaku dan calon-calon korban yang baru. Mudah-mudahan ini semua bisa cukup kuat gitu ya untuk mencegah kekerasan seksual dan untuk bisa kalau bisa bukan bagi mencegah tapi meniadakan gitu ya kekerasan seksual, dan juga mudah-mudahan ada tindakan nyata yang bisa kita lakukan sama-sama untuk membantu para korban. Dan walaupun saya sebel sama pelaku, tapi kita juga kayak perlu bantu pelaku. Nah, ini belum ada salurannya. Kalau si pelaku ini ketahuan, terus perlu kan dia selain dihukum, tapi dia juga perlu dapat bantuan kan. Karena biasanya yang sakit itu kan psikologisnya sakit gitu ya, perlu dikasih bantuan dan itu perlu kita pikirin sama-sama. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita terus bisa ngasih solusi ya. Ya, Ibu, amin. Ibu, terima kasih banyak ya atas waktunya, udah mau Sama-sama, mengisi makasih. materi di podcast Keluarga Psikologi ini. Iya, terima Sama-sama. kasih Terima banyak kasih Ibu. juga Hasna sama Zebina. Ya, Ibu, semoga Iya Ibu, sehat ya, Ibu, sama-sama. lancar segala aktivitas. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama ya Hasna sama Zebina ya. Iya Ibu. Nah, karena kita sudah di penghujung acara nih ya teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan episode Pokari kali ini. Terima kasih kembali kepada Bu Dewi, makasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, makasih. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat tinggal, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.